Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama RPM 21. Di video kali ini saya akan membahas penyebab bunyi kemelidik pada bagian kop dan cara mengatasinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Di depan saya ini udah ada kop Mega Pro dan satu kamprat. Di sini saya akan membahas komponen-komponen yang berpengaruh pada suara mesin yang kemelidik pada bagian kop. Jadi sebelum ke tahap pembongkaran, teman-teman bisa cek dulu pada bagian kamprat. Kamprat ini juga berpengaruh pada suara mesin yang kemelidik. Jadi kalau kamprat itu udah molor, itu dampaknya suara mesin bakal kemelidik. Jadi solusinya itu teman-teman bisa ganti yang baru. Setelah dicek ternyata kamprat itu tidak bermasalah, coba teman-teman cek pada bagian noken. Coba noken digoyahkan apakah oblak apa tidak. Jadi kalau nokennya oblak atau goyang, itu berarti rumah noken asnya itu bermasalah. Itu juga berpengaruh pada suara mesin yang kemelidik. Jadi jangan langsung bongkar. Setelah dicek kok ternyata tidak goyang, teman-teman bisa cek pada bagian sini, klepnya. Teman-teman bisa cek dulu apakah klep itu longgar apa tidak. Sebelum dicek, teman-teman topkan dulu mesinnya. Setelah ditopkan, baru teman-teman cek pada bagian klep. Kalau klep itu terlalu longgar, itu juga berdampak pada suara mesin. Jadi teman-teman bisa tes setel ulang lagi klep. Setelah di setel kok ternyata mesin masih berbunyi, teman-teman baru ke proses pembongkaran. Nah, di situ. Jadi usahakan itu jangan langsung dibongkar. Teman-teman bisa cek dulu pada bagian kamprat, rumah nokennya sama klep. Tetapi kalau udah dicek kok ternyata masih berbunyi kemelidik, baru teman-teman bisa ke proses pembongkaran. Kita awali dari rumah kopnya atau tutup kop. Nah, teman-teman bisa lihat di sini templarnya itu udah mengalami keausan sehingga berdampak pada suara mesin. Teman-teman bisa lihat ini templarnya udah aus banget, udah parah. Ini juga udah tipis. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini, itu mungkin karena teman-teman kurang cek pada bagian olinya. Mungkin teman-teman kurang sering ganti oli atau udah nggak ada olinya, teman-teman nggak pernah cek. Jadi kalau punya motor itu sebaiknya ya 1 bulan sekali itu servis. Kalau nggak mau servis ya teman-teman bisa cek pada bagian olinya. Jangan sampai kayak gini, ini udah nggak ada oli tapi tetap aja dibuat jalan, jadinya seperti ini. Jadi kalau templarnya udah parah kayak gini ya ini harus ganti. Tetapi kalau cuma sedikit aus itu nggak usah ganti, nggak apa-apa, teman-teman bisa modif ulang. Nah seperti itu. Setelah dicek templar, baru teman-teman ke bagian noken asnya apakah bermasalah apa enggak. Teman-teman bisa lihat ini nokennya juga sudah parah. Ini tonjolannya udah pendek banget. Ini juga bleret banyak. Jadi masalah seperti ini tuh berakibat dari kitanya sendiri. Kita jarang servis atau kita nggak pernah cek oli.
Jadi kalau punya motor itu sebaiknya ya kalau bisa itu 1 bulan sekali servis. Kalau nggak mau ya bisa dicek pada bagian olinya apakah berkurang apa tidak, biar nggak kayak gini. Ini kan malah nambah biaya, ganti noken sama ganti templar itu juga mahal kalau ori ya. Seperti itu teman. Jadi masalah-masalah yang bunyi atau yang disebabkan dari kop itu ya seperti itu, bisa dari kamprat yang udah molor itu juga berpengaruh. Terus rumah noken as ini kalau udah oblak itu juga berpengaruh pada suara mesin yang kepelidik. Terus setelan klep yang nggak pas atau terlalu longgar itu juga berpengaruh pada suara mesin. Jadi usahakan kalau kita mau nyetel klep itu pakai filler aja. Kalau kita nggak punya filler ya kita juga bisa pakai manual, pakai kira-kira aja. Oke, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.